Wah, kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita ya. Tentunya, karena hari ini kita mau memuji, memuliakan, dan juga beribadah bersama-sama. Adik-adik siapa di sini yang udah sarapan? Wah, semuanya kayaknya udah sarapan nih ya. Sama-sama kayak Kak Tasya nih, sudah penuh perutnya. Itu artinya sudah semangat jasmaninya untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau mengajak nih adik-adik buat ice breaking dulu. Karena kita kan baru bangun nih, jadi mungkin masih ngantuk gitu ya. Jadi mau menggerakkan badan dulu. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan juga menggerakkan satu lagu. Kakak mau ngajak nih, ada kakak-kakak yang mau mendampingi untuk gerakan lagunya. Yuk, masuk kakak-kakak. Nah, Kak Lina dan Kak Sherin. Kita nyanyi dan bergerak bareng-bareng yuk. Judulnya Bila Kau Senang Hatimu Bahagia. Kalau ada papa mama ataupun adik kakak boleh diajak nyanyi bareng-bareng ya. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Pertama dengan tangan, putarkan ke atas, putarkan ke bawah, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Kedua dengan kaki, langkahkan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Ketiga dengan badan, hadapkan ke kiri, pegang pundak teman, ayunkan ke bawah. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Oke, selesai. Oke adik-adik, terima kasih kakak-kakak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 133, ayat yang pertama dan ketiga. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia.
Adik-adik, kita satukan hati, kita mau membuka dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Engkau memberikan kami berkat yang begitu melimpah sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan yang daripadamu. Engkau juga sudah memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan, biar kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu, kami dapat menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan-Mu, dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat duduk baik, duduk tenang, mau fokus mendengarkan ajaran-Mu Bapa, sehingga ketika ibadah ini selesai, kami dapat juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Amsal, pasal yang ketiga ayat 1-4. Kakak ulangi sekali lagi, Kitab Amsal, pasal yang ketiga ayat 1-4. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari simak dengan baik ayat 1-4 karena teman kita akan membacakan ayat tersebut. Teman-teman, mari kita membaca dari Amsal 3 ayat 1-4 yang berbunyi. Di bawah terang judul berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian bacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 1-4. Di sana menceritakan tentang berkat dari hikmat. Nah sebelum kita membahas lebih jauh, kakak ingin bertanya nih. Adik-adik masih ingat gak sih siapa yang menulis Kitab Amsal? Siapa? Raja? Ya, Raja Salomo. Raja Salomo ini terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dia miliki. Nah, lalu informasi lainnya mengenai Kitab Amsal. Kitab Amsal ini berasal dari bahasa Ibrani yang yaitu mashal. Ya, pakai H ya adik-adik, mashal. Yang berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau juga peribahasa berhikmat. Nah, maka dari itu, ayat-ayat yang kita baca tadi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak biasa adik-adik. Nah, bahasanya ini merupakan bahasa-bahasa perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Nah, adik-adik, Kitab Amsal ini sangat terkenal dengan isinya yang berupa nasihat-nasihat, ya, yang berupa ajaran-ajaran dari Tuhan, yang dimana ajaran-ajaran ini menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan harus kita perhatikan. Nah, adik-adik, kembali ke dalam bacaan yang kita baca tadi, di mana sana menceritakan tentang berkat dari hikmat. Nah, kita bahas ya satu persatu ayat yang kita baca tadi. Di sana menyatakan di ayat pertama, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Nah, di sini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam hati kita, tapi juga kehidupan kita adik-adik. Nah, ini supaya kita dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, mana yang merupakan kehendak Allah dan mana yang merupakan bukan kehendak Allah. Seperti itu. Nah, karena kita sudah menjalankan ayat yang pertama, ya,
memelihara firman Tuhan, maka kita akan beroleh panjang umur, lanjut usia, dan kehidupan yang sejahtera adik-adik. Nah, siapa sih yang gak mau hidup sejahtera? Pasti mau dong. Siapa sih yang gak mau panjang umur? Pasti adik-adik juga mau panjang umur. Nah, kemudian ayat yang ketiga diingatkan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi Tuhan ingin kita selalu mengingat firman Tuhan, ya. Bukan hanya di rumah saja, tapi di luar rumah juga kita harus ingat. Di mana saja, dimanapun kita berada, ya, dimana saja kita berada, kita harus selalu ingat firman Tuhan, ya. Dan bukan hanya kita ingat saja adik-adik, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa berkat yang kita dapat ketika kita dapat mengasihi dan setia kepada Allah? Kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan adik-adik. Ya, kita dapat kasih dari Allah dan juga kita dapat penghargaan dari Allah. Dan bukan dari Allah saja tapi juga dari manusia. Dan ini merupakan penghargaan yang bukan sembarang penghargaan adik-adik. Bukan penghargaan yang seperti di dunia, tapi ini penghargaan dari Allah yang sangat berharga. Dan hanya kepada kita dia dapat berikan, kepada kita yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita hari ini, ya, kita ingin diingatkan, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memelihara firman Tuhan. Firman Allah ini berfungsi untuk mengkoreksi kehidupan kita. Nah, adik-adik, ini Alkitab, bukan buku biasa, ya, bukan buku pelajaran ataupun buku cerita ataupun buku novel, tidak. Tapi ini firman Tuhan adik-adik yang dibuat ke dalam sebuah kitab atau buku. Ya, dan ini merupakan pedoman hidup kita sehari-hari, ya. Jadi kita harus rajin membacanya, kita harus rajin membuka Alkitab ini, dan kita harus rajin memahami isi Alkitab ini. Kita harus bisa memahami apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan apa berkat yang Dia berikan ketika kita mampu atau kita dapat menjalankan perintah yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab ini. Nah, adik-adik, setiap orang percaya ini juga harus memiliki kasih dan setia. Ya, mengapa? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita dan juga telah lebih dulu mengasihi setia kepada kita. Nah, masakan kita tidak bisa mengasihi dan setia kepada Allah? Tentunya bisa dong, ya kan? Dan kita harus bisa mengasihi Allah dan juga setia kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berkhianat kepada kita. Allah tidak pernah tidak mengasihi kita. Meskipun kita berdosa, meskipun kita kotor, ya, kita telah melakukan banyak dosa, Allah tetap mengasihi kita adik-adik. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menunggu kita untuk bertobat, ya. Dia setia menunggu kita sampai kita bertobat, sampai kita sadar akan segala dosa kita. Itulah bentuk kasih dan setia Allah dalam kehidupan kita. Nah, perikop kita hari ini tentang aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah melakukannya belum dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya belum sepenuhnya, ya kan? Karena kita masih mudah digoda oleh hal-hal duniawi. Nah, bagaimana Kak cara memelihara dan melakukan firman Tuhan ini? Caranya adalah kita rajin berdoa kepada Tuhan, rajin berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa adalah merupakan nafasnya orang Kristen kalau disebut, ya. Mengapa? Karena hanya dengan cara tersebut kita bisa berkomunikasi dengan Allah, ya. Hanya dengan cara tersebut kita berkomunikasi. Nah, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, kita ungkapkan melalui doa, maka Allah akan mendengarkannya adik-adik. Allah tidak pernah tidak mendengarkan doa kita, ya. Hanya saja Allah hanya menyeleksi doa kita. Apakah doa dari adik-adik ini dapat dikabulkan atau tidak. Allah juga pasti melihat bahwa
Apakah adik-adik sudah menyenangkan hati Allah? Kalau sudah menyenangkan hati Allah, pasti Allah mengabulkan doanya adik-adik. Atau kalau ini merupakan kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan adik-adik, pasti Allah akan mengabulkan doa adik-adik. Seperti itu. Nah, kemudian kita rajin membaca Alkitab, ya, rajin bersaat teduh. Nah, kakak-kakak sering bukan men-share atau membagikan bahan-bahan sabda bina anak setiap hari. Nah, adik-adik baca nggak? Adik-adik bawa nggak dalam saat teduh? Baca dalam saat teduh. Nah, kalau adik-adik belum membaca itu sehari-hari, berarti adik-adik belum memelihara firman Tuhan. Nah, memelihara firman Tuhan ini bukan hanya berdoa dan baca Alkitab saja, tapi juga mendengarkan. Kita punya telinga ini untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Firman Tuhan, mendengarkan ajaran Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Nah, telinga ini kalau tidak dipakai dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak bisa dikatakan memelihara firman Tuhan. Nah, ketika kita tidak melakukan hal-hal tersebut, ya, memelihara firman Tuhan, maka kita tidak bisa adik-adik hidup dengan tenang. Maksudnya adalah kita pasti selalu hidup dengan godaan, ya. Kita tidak bisa melawan godaan-godaan duniawi seperti itu. Nah, kita selalu diajak untuk berdosa, kita selalu diajak untuk melakukan hal yang buruk. Nah, itulah ada akibatnya ketika kita tidak bisa memelihara firman Tuhan dengan baik. Nah, maka dari itu, melalui kitab Amsal yang kita baca tadi, Tuhan ingin mengingatkan kita supaya kita selalu memelihara firman Tuhan, supaya kehidupan kita baik adik-adik, sejahtera seperti yang dikatakan di ayat yang kedua tadi, ya. Kita diberikan hidup sejahtera, kita diberikan hidup atau umur yang panjang, ya. Kita juga diberi penghargaan, bukan hanya saja penghargaan dari Allah, tapi juga penghargaan dari manusia. Penghargaan dari manusia itu apa, ya? Melalui kita yang sudah menjalankan atau memelihara firman Allah, manusia atau orang lain atau sesama kita dapat melihat bahwa kita adalah benar-benar anak-anak Allah. Nah, melalui hal yang kita lakukan atau hal-hal baik yang kita lakukan, kita menjalankan atau melakukan firman Tuhan, ya, kita memberikan berkat kepada mereka dan mereka merasa terberkati. Ketika mereka terberkati, maka Allah semakin dimuliakan. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak mempunyai ilustrasi yang mungkin bisa disamakan dalam hal memelihara firman Tuhan ini, yaitu tentang kita menanam sebuah pohon, katakan saja pohon apel. Nah, ketika kita menanam pohon apel, pasti kita menanamnya terlebih dahulu dari benih, ya, biji. Nah, dari biji itu kita tanam di tanah yang subur, ya, tanah terbaik. Nah, kita rawat, kita sirami, lalu kita pupuki, ya, sampai dia bertumbuh jadi tunas, dan sampai dia bertumbuh menjadi pohon, dan sampai dia berbuah. Kita rawat terus, kita sirami terus, kita rawat dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita merawat dengan baik, kita selalu memupuki, dan kita juga merawatnya, menjauhkannya dari hama, gitu ya. Dan pohon apel ini akan menghasilkan buah yang terbaik, kualitas yang terbaik. Dan ketika menghasilkan buah dengan kualitas terbaik, maka itu akan menjadi vitamin bagi tubuh kita, ya kan? Nah, adik-adik, bagaimana bisa pohon apel ini menghasilkan buah yang baik? Ya, karena kita selalu merawat, selalu menyirami, ya, selalu memupuki, dan juga merawatnya, menjauhkannya dari hama yang dapat merusaknya, ya. Itu merupakan cara memelihara pohon tersebut. Nah, sama halnya dengan kita memelihara firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik ketika kita tidak memelihara iman kita, memelihara hati kita, ya, memelihara firman Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik atau memberkati orang melalui perbuatan-perbuatan kita kalau kita tidak memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kakak
kakak ingin adik-adik mau memelihara firman Tuhan. Bukan kakak saja yang ingin, tapi Tuhan juga ingin adik-adik memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Alkitab ini jangan hanya ditaruh di tas, jangan hanya taruh di meja atau hanya taruh di tempat sembarang. Tidak adik-adik, tapi kita baca ini setiap hari karena ini adalah pedoman hidup kita. Nah, kita belajar dari Alkitab ini. Semua yang Tuhan ajarkan, semua yang Tuhan perintahkan, semuanya tertulis di sini. Dan sekarang tugas kita mau mencari tahu atau tidak, mau membacanya atau tidak. Nah, begitulah cara kita memelihara firman Tuhan, ya. Bukan saja kita baca, kita dengarkan, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman yang tadi kita dengar dapat menjadi perkataan yang baik dan juga perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita merespon firman yang baru saja kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuki dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu doa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, karena Tuhan masih memimpin kami, memelihara kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, barusan saja kami mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan tersebut. Berkati mereka dalam kehidupannya masing-masing. Biarlah persembahan yang diberikan dapat memperluas pelayanan-Mu di Gereja GPIB Zebulon. Tuhan juga terima kasih atas firman yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Nasihat yang Tuhan berikan kiranya tidak kami lupakan. Biarlah kami dapat memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup dengan baik, hidup sejahtera seperti yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan tadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja GPIB Zebulon. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Meske. Biarlah Tuhan berkati beliau dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanannya dalam melayani GPIB Zebulon. Biarlah Pendeta Meske bersama Majelis Jemaat dapat memimpin Jemaat Zebulon dengan baik. Biarlah program-program yang telah disusun, yang telah disiapkan dapat membuat pelayanan di Gereja GPIB Zebulon semakin baik. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Fiska di Tiang Wangkang. Kiranya Tuhan berkati juga ia dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanannya. Dan juga
berkati Pendeta Fiska dan majelis jemaat dalam memimpin jemaat Tiang Wangkang. Bapa, kami juga ingin bersyukur atas kesiapan pembangunan gereja di Tiang Wangkang ya Tuhan. Terima kasih, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tidak mungkin pembangunan gereja di Tiang Wangkang dapat terselesaikan dengan baik. Bapa, biarlah dengan pembangunan gereja di Tiang Wangkang semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah dengan pembangunan gereja Tiang Wangkang membuat jemaat Tiang Wangkang semakin memuliakan namamu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati presiden yang memimpin Bapak Jokowi dan juga wakilnya dan juga menteri-menteri dan serta pemerintahan yang membantu Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan atau selalu menyertai setiap rencana Pak Jokowi untuk membawa negara Indonesia ini menjadi semakin lebih baik. Ya Tuhan, berkati juga kami sebagai rakyatnya agar kami dapat menjadi rakyat yang baik, rakyat yang patuh dengan peraturan atau patuh dengan undang-undang, patuh dengan hukum. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Bapa, mungkin di antara kami ada orang tua kami yang kehilangan pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kiranya berikanlah orang tua kami pekerjaan, ya. Berikanlah pekerjaan kepada mereka, orang tua yang membutuhkan. Biarlah orang tua kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dengan baik dan dapat membahagiakan keluarganya ya Tuhan. Bapa, juga selalu berikan kesehatan kepada orang tua kami agar mereka mampu merawat kami, menjaga kami dengan baik. Begitu juga kami ya Tuhan sebagai anak-anaknya, biarlah kami dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan Tuhan dan juga akan orang tua kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua kami, supaya panjang umur kami Tuhan, supaya panjang juga umur orang tua kami, supaya kami juga diberkati oleh-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan yang kami jalankan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dalam pendidikan kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua kami dan juga terlebih lagi membanggakan Tuhan. Biarlah kami dapat menghormati guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang lemah tubuh. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka supaya teman-teman kami ini dapat bergabung dalam ibadah IMPA minggu depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang seminggu ke depan berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya mereka dapat bertumbuh dengan baik lagi dan dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan juga hormat kepada orang tua mereka. Dan dapat menjadi anak-anak yang dapat membanggakan Engkau Tuhan dan juga membanggakan orang tua mereka. Bapa, mungkin banyak hal yang hendak ingin kami sampaikan, tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ku
Ibadah selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, sampai jumpa dalam ibadah IMPA minggu depan.